Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, salam harmoni. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok 5. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi akuntansi keuangan lanjutan 1. Next. Adapun anggota kelompok 5, yang pertama ada Deni Fitrianita dengan NIM 2017051032. Kemudian yang kedua ada saya sendiri yaitu Kadek Gustialoka dengan NIM 2017051041. Yang ketiga ada Komang Wahyuni Febrianti dengan NIM 2017051042. Dan yang terakhir ada Gusti Ayu Nyoman Putri Harini dengan NIM 2017051052. Next. Adapun 4 materi pokok yang akan kami sampaikan dalam materi akuntansi untuk valuta asing mengenai penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing. Yang pertama, kami akan membahas mengenai laporan keuangan dan mata pelaporan. Kemudian yang kedua ada metode translasi, yang ketiga ada metode pengukuran kembali, dan yang keempat ada isu-isu seputar penjabaran laporan keuangan. Next. Adapun materi yang pertama akan disampaikan oleh Putri. Kepada Putri, disilakan. Baik, di sini saya akan membahas materi yang pertama yaitu mengenai laporan keuangan dan mata pelaporan. Pada bab sebelumnya telah dibahas mengenai perlakuan akuntansi atas transaksi dalam mata uang asing, di mana transaksi ini dicatat dalam mata uang pelaporan perusahaan sehingga menimbulkan selisih kurs dan selanjutnya disajikan dalam laporan keuangan. Nah, sedangkan dalam bab ini terdapat kasus lain di mana terjadi permasalahan atas perbedaan mata uang dalam laporan keuangan. Dalam kasus seperti ini, permasalahan atas perbedaan mata uang terjadi pada laporan keuangan, bukan pada transaksi. Selanjutnya yaitu mata uang penyajian dan mata uang fungsional. Menurut PSAK revisi 10 revisi 2009, mata uang fungsional adalah mata uang pada lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi. Sedangkan mata uang penyajian adalah mata uang yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan. Next. Nah, mata uang penyajian adalah pada umumnya, mata uang penyajian adalah mata uang fungsionalnya. Namun, di situasi lain, mata uang penyajian dapat berbeda dengan mata uang fungsional. Hal tersebut dapat terjadi dalam 2 kondisi, yaitu yang pertama, entitas tunggal yang mencatat transaksinya dalam mata uang fungsional dan menyajikan laporan keuangan dalam mata uang asing atau sebaliknya. Dan kondisi yang kedua, entitas anak atau asosiasi atau cabang yang beroperasi di luar negeri yang mencatat transaksi dan menyajikan laporan keuangan dalam mata uang fungsional, namun entitas induk atau investor atau pusat memiliki mata uang penyajian yang berbeda, yaitu mata uang asing atau sebaliknya. Next. Nah, adapun metode penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing. Menurut PSAK 10 revisi 2009, terdapat 2 metode dalam penjabaran laporan keuangan, yaitu metode translasi dan metode pengukuran kembali. Metode translasi atau translation digunakan jika penjabaran laporan keuangan dilakukan dari mata uang fungsional ke mata uang lain, yang berbeda dengan mata uang fungsionalnya atau mata uang asing. Sedangkan metode pengukuran kembali atau remeasurement digunakan jika penjabaran laporan keuangan dilakukan dari mata uang asing ke mata uang fungsionalnya. Next. Adapun perlakuan akuntansi menurut metode translasi yaitu metode translasi atau translation digunakan jika penjabaran laporan keuangan dilakukan dari mata uang fungsional ke mata uang asing. Ketika dijabarkan dari mata uang fungsional ke mata uang asing, kurs yang digunakan tidak sama untuk masing-masing pos sehingga menimbulkan selisih atas laporan keuangan hasil transaksi. Nah, selisih ini diakui sebagai penghasilan komprehensif di laporan keuangan hasil penjabaran. Next. Nah, adapun perbedaan kurs dalam metode translasi dan pengukuran kembali pada masing-masing pos laporan posisi keuangan. Untuk pos dapat dilihat dalam slide, untuk pos aset dan liabilitas moneter,
Pada metode transaksi dan metode pengukuran kembali menggunakan kurs yang sama, yaitu kurs penutup. Untuk pos aset dan liabilitas non-moneter, pada metode transaksi menggunakan kurs penutup, sedangkan metode pengukuran kembali menggunakan kurs pada tanggal transaksi, atau jika diperoleh sebelum akuisisi, dapat menggunakan kurs akuisisi. Untuk pos non-moneter dalam nilai wajar, pada metode transaksi menggunakan kurs penutup, sedangkan pada metode pengukuran kembali menggunakan kurs pada tanggal ketika nilai wajar ditentukan. Untuk pos modal saham dan saldo laba pra-akuisisi, pada metode transaksi maupun metode pengukuran kembali sama-sama menggunakan kurs akuisisi. Untuk saldo laba pasca akuisisi, pada metode transaksi dijabarkan dengan beberapa kurs. Begitu juga dengan metode pengukuran kembali dijabarkan pula dengan beberapa kurs. Nah, dan yang terakhir untuk pos selisih penjabaran pada metode transaksi diakui di ekuitas, yaitu sebagai penghasilan komprehensif lain. Sedangkan metode pengukuran kembali diakui di laporan laba rugi atau diakui di ekuitas jika selisih nilai wajar juga diakui di ekuitas. Next. Nah, berdasarkan tabel di atas, kurs yang digunakan metode transaksi berbeda-beda untuk pos-pos laporan posisi keuangan, di mana untuk aset dan liabilitas moneter menggunakan kurs yang sama dengan aset dan liabilitas non-moneter, sehingga tidak perlu diidentifikasi dan pemisahan antara pos moneter dan non-moneter. Pada periode setelah akuisisi hanya modal saham yang dijabarkan dengan kurs tanggal akuisisi, sedangkan saldo laba pasca akuisisi dihitung sebagai berikut. Dapat dilihat dalam slide. Pada saldo awal periode menggunakan kurs penutup periode sebelumnya. Lalu ditambahkan dengan laba bersih periode berjalan yang menggunakan kurs rata-rata periode berjalan. Kemudian dikurangi dengan dividen periode berjalan yang menggunakan kurs tanggal dividen diumumkan, sehingga menghasilkan hasil saldo laba akhir periode yang merupakan hasil dari perhitungan tadi. Sementara untuk kurs pos-pos laba rugi adalah sebagai berikut. Next. Nah, perbedaan kurs dalam metode transaksi dan pengukuran kembali pada di situ laporan laba rugi, yaitu untuk pos penjualan, dapat dilihat dalam slide, dan pos penjualan, pembelian, beban, dan pos laba rugi yang menghasilkan arus masuk atau keluar pos moneter. Pada metode transaksi maupun metode pengukuran kembali sama-sama menggunakan kurs aktual atau rata-rata. Untuk pos beban pokok penjualan, pada metode transaksi menggunakan kurs aktual atau rata-rata, sedangkan metode pengukuran kembali menggunakan kurs pada tanggal transaksi, yaitu pada saat perolehan persediaan. Untuk pos depresiasi, amortisasi, dan alokasi atas pos non-moneter lainnya, pada metode transaksi menggunakan kurs aktual atau rata-rata, sedangkan pada metode pengukuran kembali menggunakan kurs pada tanggal transaksi, atau jika diperoleh sebelum akuisisi dapat menggunakan kurs akuisisi. Dan yang terakhir, pada pos dividen dan pembagian laba lainnya, pada metode transaksi maupun metode pengukuran kembali sama-sama menggunakan kurs aktual. Nah, berdasarkan tabel di atas, kurs yang digunakan metode transaksi berbeda-beda untuk pos-pos laba rugi, di mana untuk pendapatan dan beban moneter menggunakan kurs yang sama dengan pendapatan dan beban non-moneter, sehingga tidak perlu diidentifikasi dan pemisahan antara non-moneter dan moneter. Next. Selanjutnya itu kertas kerja. Dalam melakukan penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing, sebaiknya menggunakan kertas kerja yang terdiri dari pos-pos neraca saldo, termasuk pos-pos laporan posisi keuangan dan laba rugi, di mana informasi neraca saldo dipisahkan antara saldo normal debit dan kredit agar dapat dihitung selisih penjabaran yang dihasilkan. Nah, adapun contoh transaksi laporan keuangan, yaitu yang di mana PT Induk mengakuisisi 80% kepemilikan atas saham PT Anak,
yang beroperasi di Singapura pada tanggal 2 Januari 2015 senilai $60 Singapura. Mata uang fungsional dan penyajian PT Induk adalah rupiah, sedangkan mata uang fungsional dan penyajian PT Anak adalah dolar Singapura. Berdasarkan laporan keuangan PT Anak, komposisi ekuitas saat akuisisi terdiri dari saham biasa dan saldo laba yang masing-masing sebesar $50.000 Singapura dan $20.000 Singapura. Pada saat akuisisi, seluruh nilai tercatat aset dan liabilitas PT Anak sama dengan nilai wajarnya. Dan nilai wajar kepentingan non-pengendali saat akuisisi adalah $15.000 Singapura, serta PT Anak mengumumkan laba dan dividen pada tanggal 1 Januari 2015 untuk tahun 2015, masing-masing senilai $5.000 Singapura dan $3.000 Singapura. Berikut kurs yang relevan untuk tahun 2015. Dapat dilihat dalam slide, di mana pada tanggal 2 Januari 2015, kurs yang relevan yaitu berjumlah 10.000. Pada 1 April 2015, kurs yang relevan yaitu 10.050. Dan pada tanggal 31 Desember 2015, kurs yang relevan yaitu 10.150. Sehingga rata-rata kurs pada tahun 2015 yaitu 10.100. Next. Nah, adapun kertas kerja tahun akuisisi, di mana dari contoh ini maka laporan keuangan PT Anak harus dijabarkan ke dalam mata uang laporan keuangan PT Induk yang dilakukan dari mata uang fungsional ke mata uang asing yang digunakan PT Anak, sehingga harus menggunakan metode translasi. PT Induk harus menghitung nilai akuisisi dalam rupiah karena pencatatan investasi harus dilakukan pada mata uang fungsional dan pelaporan PT Induk. Perhitungannya yaitu dapat dilihat dalam slide, di mana nilai akuisisi ditambahkan dengan nilai wajar kepentingan non-pengendali, yaitu nilai akuisisi $60.000 Singapura ditambah dengan $15.000 Singapura menghasilkan $75.000 Singapura, yang dikalikan dengan kurs pada saat itu 10.000 menghasilkan nilai rupiah sebesar 750 juta rupiah. Dan untuk nilai tercatat aset bersih yang terdiri dari saham biasa dan saldo laba, masing-masing $50.000 Singapura ditambah dengan $20.000 Singapura menghasilkan $70.000 Singapura, kemudian dikalikan dengan kurs pada saat itu senilai 10.000 menghasilkan nilai rupiah sebesar 700 juta rupiah. Nah, dari selisih tadi menghasilkan goodwill sebesar $5.000 Singapura atau senilai dengan 50 juta rupiah. Nah, atas akuisisi tersebut dihasilkan goodwill senilai 50 juta rupiah, dan pada tanggal akuisisi semua pos dalam laporan posisi keuangan PT Anak dijabarkan dari dolar Singapura ke rupiah menggunakan kurs tanggal akuisisi untuk menandakan bahwa kurs tersebut merupakan kurs historis, sehingga kurs yang relevan untuk pos-pos tersebut sebelum tanggal akuisisi tidak berlaku lagi. Berikut proses penjabaran pada tanggal akuisisi. Next. Nah, proses transaksi pada tanggal akuisisi yaitu pada tanggal 2 Januari 2015 dapat dilihat dalam slide, di mana akun-akun debit seperti kas, piutang, persediaan tanah, bangunan, dan mesin itu nilainya dikalikan dengan kurs pada saat itu 10.000 sehingga menghasilkan rupiah. Contohnya seperti kas yang nilainya $5.000 Singapura dikalikan dengan 10.000 menghasilkan 50 juta rupiah. Begitu juga dengan piutang, persediaan tanah, bangunan, dan mesin, sehingga menghasilkan jumlah debit sebesar $105.000 Singapura atau senilai dengan 1.050 juta rupiah. Begitu juga dengan akun-akun di kredit seperti akun akumulasi penyusutan utang usaha, utang bank, saham biasa, dan saldo laba yang nilainya juga dikalikan dengan kurs pada saat itu 10.000 menghasilkan nilai dalam rupiah. Contohnya seperti akumulasi penyusutan yang nilainya $10.000 Singapura dikalikan dengan 10.000 kurs pada saat itu 10.000 menghasilkan 100 juta rupiah, sehingga menghasilkan jumlah kredit sebesar yang sama seperti jumlah debitnya, yaitu sebesar
$5.000 Singapura atau setara dengan 1.050 juta rupiah. Dalam penjabaran tersebut, kurs dapat dikalikan atau dibagi tergantung dari sisi mana kurs tersebut. Pada contoh, mata uang rupiah lebih lemah daripada dolar Singapura sehingga hasil penjabaran di rupiah seharusnya menghasilkan nominal yang lebih besar atau dikalikan. Setelah akuisisi, PT Indo akan mencatat investasinya atas PT Ana. Next. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Gustia, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya mohon izin untuk on cam karena sinyal tidak stabil. Baik, materi selanjutnya yaitu apabila dari yang telah dijelaskan sebelumnya oleh Putri, dalam hal ini apabila PT Induk menggunakan metode ekuitas, maka jurnal yang dicatat selama tahun 2015 adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk tanggal 2 Januari 2015, maka dapat dicatat investasi di debit dengan saldo 600 juta dan kas di kredit sebesar 600 juta. Pencatatan investasi awal ini didapat dari mengalihkan antara $6.000 Singapura dikali dengan 10.000 atau keadaan kurs yang sekarang. Kemudian untuk tanggal 1 April 2015 didapat jurnal yaitu kas dan investasi, di mana kas dicatat di debit sebesar 24.120.000 dan investasi 24.120.000. Pencatatan ini merupakan pencatatan dividen yang didapat dari mengalihkan dengan 80% dikali $3.000 Singapura dikali dengan 10.050. Kemudian untuk jurnal yang terakhir yaitu tanggal 31 Desember 2015 yaitu antara investasi dan bagian laba PT Ana, di mana masing-masing antara debit dan kreditnya dicatat sebesar 40.400.000 yang didapat dari mengalihkan 80% dengan $5.000 Singapura dikali dengan 10.050. Next. Kemudian pada akhir tahun, laporan keuangan PT Anak akan kembali dijabarkan dari dolar Singapura ke rupiah. Penjabaran ini dilakukan apabila sudah melibatkan hasil operasi dan dividen PT Anak. Dan hasil penjabarannya itu dapat dilihat pada tabel translasi pada 31 Desember 2015. Yaitu untuk tiap akun, yaitu dari kas, piutang, persediaan tanah, bangunan, dan mesin, beban, dividen, itu dicatat di debit. Dan juga untuk akumulasi penyusutan, utang usaha, utang bank, saham biasa, saldo laba, pendapatan, selisih transaksi, dan jumlah kredit dicatat di sebelah kredit. Next. Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa translasi laporan keuangan menghasilkan selisih di bagian kredit sebesar 10.450.000 yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain di ekuitas pada laporan keuangan PT Anak dalam rupiah, dan PT Induk juga akan mengakui 80% atas selisih tersebut dengan jurnal sebagai berikut, yaitu pada tanggal 31 Desember 2015, investasi pada akun yang dipengaruhi yaitu investasi pada PT Anak dan penghasilan komprehensif lain, yaitu sebesar 8.360.000 yang didapat dari pengalian antara 80% dengan selisih di bagian kredit tadi, yaitu 10.450.000. Kemudian, dalam PSAK 10 revisi 2009, tiap goodwill yang timbul pada akuisisi suatu kegiatan luar negeri dan selisih penyesuaian nilai wajar
jumlah tercatat suatu aset dan liabilitas yang timbul pada akuisisi tersebut harus diperlakukan sebagai aset dan liabilitas dari kegiatan usaha luar negeri tersebut. Penjabaran goodwill dalam kasus ini yaitu yang pertama untuk goodwill pada awal periode. Dalam hal ini dicatat sebesar 50 juta. Kemudian tidak ada penurunan nilai dan untuk selisih penjabaran sebesar 750.000. Adapun goodwill pada akhir periode itu sebesar 50.750.000. Next. Kemudian dari selisih yang didapat yaitu sebesar 750.000, maka diakui sebesar 80% oleh PT Induk dengan menjurnal yaitu pada tanggal 31 Desember 2015. Adapun akun yang dipengaruhi yaitu investasi pada PT Anak dan penghasilan komprehensif lain yaitu masing-masing sebesar 600.000 yang didapat dari mengalihkan antara 80% dengan 10.450. Dari serangkaian jurnal yang dicatat oleh PT Induk ini, maka diperoleh saldo investasi pada akhir tahun 2015. Dalam 2015 adalah 616.280.000 dan bagian PT Anak sebesar 40.400.000. Angka ini dapat diuji dengan perhitungan jurnal eliminasi sebagai berikut. Di mana saldo awal pada 1 Januari yaitu sebesar 200 juta. Kemudian terdapat laba bersih sebesar 50.500.000. Kemudian adapun dividennya sebesar 30.150.000. Adapun saldo akhir pada tanggal 31 Desember 2015 itu sebesar 220.350 juta. Next. Berdasarkan perhitungan di atas, maka adapun jurnal eliminasi yang dibuat yaitu saldo laba di sebelah debit dicatat sebesar 200 juta, bagian laba atas PT Anak sebesar 40.400.000, kemudian ada bagian laba kepentingan non pengendali sebesar 10.100.000, kemudian di sebelah kredit ada dividen yang diumumkan sebesar 30.150.000, investasi pada PT Anak sebesar 576.280.000 dan kepentingan non pengendali sebesar 144.70.000. Kemudian perhitungan jurnal eliminasi untuk goodwill yaitu terdapat saldo awal tahun sebesar 50 juta dan untuk saldo akhirnya menjadi 50 juta juga. Next. Adapun pencatatannya yaitu investasi pada PT Anak sebesar 40 juta dan kepentingan non pengendali sebesar 10 juta. Selain itu, penghasilan komprehensif lain dalam laporan keuangan PT Anak dieliminasi dan dialokasikan antara PT Induk dan KNP dengan jurnal sebagai berikut. Yaitu penghasilan komprehensif lain di debit sebesar 10.450.000, investasi pada PT Anak sebesar 8.360.000 dan kepentingan non pengendali sebesar 2.090.000. Yaitu pencatatan eliminasi penghasilan komprehensif lain terkait dengan translasi. Kemudian selanjutnya yaitu pencatatan untuk goodwill terkait translasi, yaitu di mana goodwill dicatat di debit sebesar 750.000, investasi pada PT Anak dicatat di kredit sebesar 600.000 dan kepentingan non pengendali dicatat di kredit sebesar 150.000. Next. Selisih penjabaran tadi yang didapat sebesar 750.000 disesuaikan pada saldo goodwill untuk mencerminkan saldo dengan kurs penutup. Adapun jurnal eliminasi yang telah dibuat kemudian dimasukkan ke dalam kertas kerja konsolidasi seperti berikut ini. Kertas kerja konsolidasi untuk tanggal 31 Desember. Teman-teman bisa mengecek kembali di RMK yang telah dikirimkan oleh kelompok penyaji. Next. Kemudian
kertas kerja untuk tahun berikutnya, di mana pada tahun 2016 PT Anak melaporkan laba sebesar $8.000 Singapura dan mengumumkan dividen sebesar $5.000 Singapura pada tanggal 1 Mei 2016. Selain itu, goodwill mengalami penurunan nilai sebesar $1.000 Singapura. Berikut kurs yang relevan untuk tahun 2015 dan 2016. Yang pertama untuk tanggal 2 Januari 2015, di mana kursnya masih berjumlah 10.000. Untuk 1 April 2015 sebesar 10.050 rupiah. 50, dan untuk 31 Desember 2015 yaitu 10.150, rata-rata 2015 yaitu 10.100, 1 Mei 2016 yaitu sebesar 10.70, 31 Desember 2016 sebesar 10.200, dan rata-rata untuk 2016 yaitu sebesar 10.120. Next. Selama tahun 2016, PT Indo akan mencatat investasi atas PT Anak sebagai berikut, yaitu akun yang dipengaruhi adalah kas dan investasi pada PT Anak, di mana kas yang dicatat adalah sebesar 40.280.000. Begitu juga untuk akun investasi pada PT Anak yang didapat dari mengalihkan antara 80% dengan 5 juta dolar Singapura dikali dengan kurs pada saat itu yaitu 10.070. Kemudian untuk pada tanggal 31 Desember 2015, maka dapat dicatat di mana investasi berjumlah 64.768.000 dan bagian laba atas PT Anak yaitu 64.768.000 yang didapat dari mengalihkan antara 8.000 dolar Singapura dikali 10.120 dikali dengan 80%. Kemudian, pada akhir tahun 2016, laporan keuangan pada PT Anak kembali dijabarkan dari dolar Singapura ke rupiah. Penjabaran yang dilakukan kali ini sudah melibatkan hasil operasi dan dividen PT Anak yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan materi sebelumnya mengenai metode translasi, yaitu pada translasi pada tanggal 31 Desember tahun 2015, di mana akun kas, piutang, persediaan, tanah, bangunan, dan mesin, beban, dan juga dividen itu dicatat pada sisi debit, sehingga dihasilkan jumlah debit yang bisa dilihat pada layar, yaitu Rp1.435.630.000. Kemudian untuk akun akumulasi penyusutan, utang usaha, utang bank, saham biasa, saldo laba, pendapatan, dan juga selisih transaksi itu dicatat pada sisi kredit. Sehingga jumlah kredit yang didapat yaitu sebesar Rp1.435.630.000. Kemudian materi selanjutnya, dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa transaksi laporan keuangan menghasilkan selisih di bagian kredit, yaitu sebesar Rp14.040.000, yang diakui sebagai saldo akhir penghasilan komprehensif lain di ekuitas pada laporan keuangan PT Anak dalam rupiah, dan PT Indo juga akan mengakui 80% atas kenaikan atau penurunan saldo penghasilan komprehensif lain tersebut dibandingkan dengan periode sebelumnya. Adapun jurnal yang dibuat, yaitu dengan mendebit akun investasi pada PT Anak dan mengkredit akun penghasilan komprehensif lain, yaitu masing-masing sebesar Rp2.872.000. Nominal ini didapat yaitu dari hasil kali 80% dikalikan dengan selisih dari Rp14.040.000 dikurangi dengan Rp10.450.000. Kemudian pada tahun 2016, penjabaran dilakukan dengan cara yang sama menggunakan kurs yang relevan untuk tahun 2016. Perbedaan hanya terdapat pada penjabaran saldo laba yang harus dihitung sebagai berikut. Bisa dilihat pada perhitungan A ini, saldo awalnya yaitu Rp200.000, kemudian diperoleh laba bersih pada tahun 2015 sebesar Rp50.500.000, dan juga diumumkan dividen pada tahun 2015 sebesar Rp30.150.000, sehingga saldo laba akhirnya menjadi Rp220.350.000. Nah, sama halnya dengan tahun 2015, pada tahun 2016, saldo goodwill kembali dijabarkan pada kurs penutup tahun 2016, sehingga menimbulkan selisih penjabaran.
Dan pada tahun 2016, goodwill mengalami penurunan nilai sebesar $1.000 Singapura, sehingga perhitungannya akan digabung. Bisa dilihat pada tabel, yaitu goodwill pada awal tahun 2016 senilai Rp50.750.000. Terjadi penurunan nilai goodwill yaitu sebesar Rp10.120.000. Selisih penjabarannya yaitu sebesar Rp170.000. Sehingga goodwill pada akhir tahun 2016 yaitu sebesar Rp40.800.000. Kemudian, selisih sebesar Rp170.000 ini diakui sebesar 80% oleh PT Induk dengan membuat jurnal pada tanggal 31 Desember tahun 2016, yaitu dengan mendebit akun investasi pada PT Anak dan mengkredit akun penghasilan komprehensif lain masing-masing sebesar Rp136.000. Nominal ini didapat dari hasil kali Rp170.000 dikalikan dengan kepemilikan atas PT Anak, yaitu 80%. Kemudian, penurunan nilai atas goodwill pada perhitungan di atas menggunakan kurs rata-rata karena diakui di laba rugi. Penurunan tersebut diakui oleh PT Induk dengan membuat jurnal pada tanggal 31 Desember tahun 2016, yaitu mendebit akun bagian laba atas PT Anak dan mengkredit akun investasi pada PT Anak masing-masing sebesar Rp8.096.000. Nominal ini didapat dari hasil kali kepemilikan atas PT Anak yaitu 80% dengan Rp10.120.000. Kemudian yang selanjutnya, dari serangkaian jurnal yang dicatat oleh PT Induk, maka akan diperoleh saldo investasi pada PT Anak akhir tahun 2015, yaitu sebesar Rp644.640.000, dan bagian laba atas PT Anak sebesar Rp56.672.000. Angka ini dapat diuji dengan perhitungan jurnal eliminasi yang dapat dilihat pada slide. Di mana pada saldo tanggal 1 Januari 2016, saldo labanya yaitu sebesar Rp220.350.000, kemudian laba bersihnya Rp80.960.000, dividennya sebesar Rp50.350.000, sehingga saldo pada tanggal 31 Desember 2016 diperoleh saldo laba Rp250.960.000. Berdasarkan perhitungan di atas, maka jurnal eliminasi yang dibuat yaitu dengan mendebit akun saham biasa sebesar Rp500 juta, kemudian mendebit akun saldo laba sebesar Rp220.350.000, kemudian mendebit akun bagian laba atas PT Anak sebesar Rp64.768.000, kemudian mendebit akun bagian laba kepentingan non pengendali sebesar Rp16.192.000. Kemudian di sisi kredit, yaitu mengkredit akun dividen diumumkan sebesar Rp50.350.000, kemudian mengkredit akun investasi pada PT Anak sebesar Rp600.768.000, dan mengkredit akun KNP atau kepentingan non pengendali sebesar Rp150.192.000. Kemudian perhitungan jurnal eliminasi atas goodwill juga dilakukan, di mana bisa dilihat pada tabel pada slide. Pada saldo tanggal 1 Januari 2016, goodwill-nya yaitu sebesar Rp50.750.000. Kemudian dividennya sebesar Rp10.120.000, sehingga saldo pada tanggal 31 Desember tahun 2016 diperoleh hasil goodwill yaitu Rp40.630.000. Adapun jurnal selanjutnya yang dibuat yaitu jurnal eliminasi investasi dan pengakuan goodwill, yaitu dengan mendebit akun goodwill sebesar Rp40.630.000, kemudian mendebit akun beban operasi sebesar Rp10.120.000. Kemudian pada sisi kredit ada akun bagian laba atas PT Anak, yaitu dikredit sebesar Rp8.096.000, mengkredit bagian laba kepentingan non pengendali sebesar Rp2.024.000, kemudian mengkredit akun investasi pada PT Anak sebesar Rp32.504.000, dan mengkredit akun kepentingan non pengendali sebesar Rp8.126.000. Nah, selain itu, penghasilan komprehensif lain dalam laporan keuangan PT Anak ini dieliminasi dan dialokasikan antara PT Induk dan kepentingan non pengendali dengan jurnal sebagai berikut, yaitu mendebit akun penghasilan komprehensif lain sebesar Rp14.040.000,
Kemudian mengkredit akun investasi pada PT Anak sebesar Rp11.232.000 dan mengkredit akun kepentingan non pengendali sebesar Rp2.808.000. Kemudian jurnal selanjutnya dengan membuat jurnal goodwill, yaitu goodwill pada sisi debit sebesar Rp170.000, kemudian mengkredit akun investasi pada PT Anak sebesar Rp136.000 dan mengkredit kepentingan dan pengendali sebesar Rp34.000. Nah, selisih penjabaran sebesar Rp170.000 disesuaikan pada saldo goodwill untuk mencerminkan saldo dengan kurs penutup. Jurnal eliminasi yang telah dibuat kemudian dimasukkan ke dalam kertas kerja konsolidasian yang dapat dilihat pada slide. Berikut merupakan kertas kerja konsolidasi pada tanggal 31 Desember tahun 2016 yang selengkapnya atau secara rinci dapat dilihat pada RMK. Baik, selanjutnya yaitu penyajian dan pengungkapan. Nah, yang membedakan antara penyajian laporan keuangan atas penjabaran laporan keuangan dengan laporan keuangan pada umumnya adalah pada pos penghasilan komprehensif lain yang dihasilkan dari proses translasi yang akan disajikan sebagai komponen ekuitas seperti penghasilan komprehensif lainnya. Sedangkan untuk proses pengungkapan yang diperlukan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kebijakan akuntansi atas penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing. Yang kedua, yaitu selisih nilai tukar neto diakui dalam pendapatan komprehensif lain dan diakumulasi dalam komponen ekuitas terpisah, dan juga harus mengungkapkan rekonsiliasi dari selisih nilai tukar tersebut pada awal dan akhir periode. Dan yang ketiga, yaitu ketika mata uang pelaporan berbeda dari mata uang fungsional, fakta tersebut harus dinyatakan bersama dengan pengungkapan mata uang fungsional dan alasan untuk menggunakan suatu mata uang pelaporan yang berbeda. Kemudian yang kedua ada metode pengukuran kembali, yaitu pada perlakuan akuntansinya. Metode pengukuran kembali atau remeasurement digunakan jika penjabaran laporan keuangan dilakukan dari mata uang asing ke mata uang fungsional. Metode ini juga akan menimbulkan selisih karena kurs yang digunakan tidak sama untuk setiap posnya. Dengan demikian, pada metode pengukuran kembali, jenis kurs yang digunakan lebih beragam, tergantung seberapa banyak kurs aktual pada tanggal perolehan di samping kurs tanggal akuisisi ekuitas, kurs penutup periode sebelumnya, kurs penutup periode berjalan, kurs rata-rata periode berjalan, dan kurs tanggal dividen. Nah, kemudian yang selanjutnya ada kertas kerja. Format kertas kerja pada metode pengukuran kembali sama dengan format dari metode translasi, yaitu terdiri dari pos-pos neraca saldo yang terdiri dari pos-pos laporan posisi keuangan dan laba rugi. Untuk dapat menghitung selisih penjabaran yang dihasilkan, maka informasi neraca saldo akan dipisah antara debit dan juga kreditnya. Nah, berikut merupakan contoh pengukuran kembali laporan keuangan dalam mata uang asing, di mana contoh soal yang digunakan masih sama dengan contoh pada metode translasi, hanya saja terdapat perbedaan pada mata uang fungsional pada PT Anak, yaitu menggunakan mata uang fungsional rupiah dan mata uang penyajiannya menggunakan mata uang dolar Singapura. Berikut kurs yang relevan, yaitu pada tanggal 20 April tahun 2014 kursnya yaitu 9.800, kemudian pada tanggal 20 Agustus tahun 2014 kurs yang digunakan sebesar 9.900, kemudian begitu juga pada tanggal 2 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 bisa dilihat pada slide, sehingga rata-rata kurs pada tahun 2015 yaitu sebesar 10.100. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk waktu dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan penjabaran materi terkait dengan metode perhitungan pengukuran kembali. Dari contoh kasus yang sudah dijabarkan oleh teman saya, maka laporan keuangan PT Anak harus dijabarkan ke dalam mata uang laporan keuangan PT Indo dengan menggunakan metode penjabaran pengukuran kembali. PT Indo harus menghitung nilai akuisisi dalam rupiah karena pencatatan investasi harus dilakukan pada mata uang fungsional dan pelaporan PT Indo. Perhitungannya adalah sebagai berikut, di mana nilai akuisisi ditambah dengan nilai wajar kepentingan non pengendali sebesar 75.000 dolar Singapura dikali dengan nilai kurs yang berlaku saat akuisisi yaitu 10.000, maka hasilnya dalam rupiah yaitu 750 juta. Kemudian nilai tercatat aset bersih sebesar 70.000 dolar Singapura ini dikali dengan nilai kurs
nilai kurs sehingga totalnya adalah 700 juta rupiah. Dari perhitungan yang dilakukan terlihat bahwa akuisisi menghasilkan goodwill senilai 50 juta. Selanjutnya, pada tanggal akuisisi, semua pos dalam laporan posisi keuangan PT ANA akan dijabarkan menggunakan kurs tanggal akuisisi untuk menandakan bahwa kurs tersebut merupakan kurs historis, sehingga kurs yang relevan untuk pos-pos tersebut sebelum tanggal akuisisi tidak berlaku lagi. Adapun proses penjabaran pada tanggal akuisisi yaitu dapat dilihat pada tabel di mana nilai setiap komponen akun dalam dolar Singapura akan dikali dengan kurs tanggal akuisisi yaitu 10.000 sehingga diperoleh nilai aset dan liabilitas moneter dalam bentuk rupiah sebesar 1.050 juta baik pada debit maupun pada bagian kredit. Next. Selanjutnya untuk perhitungan aset non moneter berbeda dengan metode translasi. Untuk aset atau liabilitas non moneter akan dijabarkan dengan kurs aktual perolehannya, yaitu persediaan yang diperoleh pada tanggal 20 Desember 2015 senilai 19.000 Singapura dolar sehingga nilai kurs aktualnya adalah 10.120. Tanah diperoleh pada tanggal 20 April 2014 senilai 30.000 Singapura dolar sehingga nilai kurs yang berlaku adalah 9.800 dan mesin diperoleh pada tanggal 20 Agustus 2014 dan 1 Juli 2015 sehingga kurs yang berlaku adalah masing-masing 9.900 dan 10.060. Next. Beberapa aset non moneter diperoleh pada tahun 2014 dan seharusnya dijabarkan menggunakan kurs tanggal perolehannya. Namun karena akuisisi terjadi pada tanggal 2 Januari 2015, maka semua kurs perolehan sebelum tanggal tersebut dapat diganti dengan kurs akuisisi. Penjabaran aset non moneter PT ANA per 31 Desember 2015 ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Seperti yang terlihat pada slide, di mana aset non-moneter dijabarkan sesuai dengan kurs perolehannya, kecuali apabila diperoleh sebelum akuisisi oleh PT Indo. Jika mesin terdiri dari 2 kali perolehan, maka akan dijabarkan 2 kali. Dapat dilihat mesin 1 diasumsikan diperoleh sebelum tahun 2015, maka kurs yang digunakan adalah kurs akuisisi, sedangkan pada mesin 2 diperoleh setelah akuisisi, maka kurs yang digunakan adalah kurs pada saat perolehannya. Perhitungan beban penyusutan dan akumulasi penyusutan mesin mengikuti kurs atas perolehan mesin sehingga dibagi menjadi 2 juga. Perhitungan beban pokok akan mengikuti kurs persediaan, di mana persediaan awal diasumsikan diperoleh sebelum tahun 2015, sehingga kurs yang digunakan adalah kurs akuisisi. Pembelian diasumsikan merata sepanjang tahun sehingga menggunakan kurs rata-rata, sedangkan persediaan akhir diperoleh pada 20 Desember 2015. Sehingga diperoleh total dari setiap perhitungan, yaitu perhitungan A sebesar 701.200.000, perhitungan B 98.570.000, perhitungan C 50.120.000, dan perhitungan D 150.120.000. Next. Pada akhir tahun, laporan keuangan PT ANA akan kembali dijabarkan dari Singapura dolar ke dalam bentuk rupiah, sama seperti sebelumnya. Namun yang membedakan adalah pada penjabaran ini sudah melibatkan hasil operasi dan dividen dari PT ANA, serta menggunakan nilai kurs yang sesuai pada setiap akun, seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Penjabaran tersebut dapat dilihat pada slide, yaitu saya contohkan untuk akun kas dan piutang yang merupakan aset moneter, maka kurs yang digunakan adalah kurs penutup yaitu 10.150 sehingga hasil penjabarannya adalah 60.900.000 dan 71.050.000. Untuk persediaan dan tanah yang merupakan aset non moneter, maka kurs yang digunakan adalah kurs pada tanggal transaksi atau tanggal perolehannya yaitu 10.120 dan 9.800 sehingga hasilnya adalah 192.280.000 rupiah dan 294 juta rupiah. Sedangkan untuk mesin, beban pokok penjualan dan beban penyusutan sudah dihitung dalam penghitungan sebelumnya, maka nilai itu yang dimasukkan pada laporan ini. Selain itu, pada sisi debit juga ada beban operasi, dividen, serta rugi pengukuran kembali yang merupakan selisih dari adanya pengukuran kembali ini. Kemudian untuk akun, sehingga setelah dihitung jumlah debitnya adalah sebesar 1.559.370.000,
Dan pada sisi kredit juga dilakukan hal yang sama, yaitu Singapura dolar ini akan diukur menggunakan kurs yang sesuai dengan sesuai pada setiap akun, sehingga jumlah kreditnya sama dengan jumlah debit, yaitu 1.559.370.000 rupiah. Next. Apabila PT Induk menggunakan metode ekuitas, maka jurnal yang dicatat selama tahun 2015 adalah sebagai berikut. Pada tanggal 2 Januari 2015, PT Induk mencatat investasi awal, yaitu investasi pada PT anak di debit dan kas di kredit masing-masing sebesar 600 juta rupiah. Selanjutnya pada 1 April 2015 mencatat penerimaan dividen, yaitu sebesar persentase kepemilikan dikali dengan nilai dividen dan kurs aktual, maka jurnalnya adalah kas di debit dan investasi pada PT anak di kredit masing-masing sebesar Rp24.120.000. Dan yang terakhir pada tanggal 31 Desember 2015 mencatat pengakuan bagian laba atas PT anak dengan cara mengalihkan besar persentase kepemilikan dengan hasil laba perusahaan, yaitu 80% dikali dengan pendapatan dikurang beban-beban dan rugi pengukuran kembali, sehingga diperoleh hasil sebesar 34.168.000. Maka jurnalnya adalah investasi pada PT anak di debit dan bagian laba atas PT anak di kredit masing-masing sebesar Rp34.168.000. Dari serangkaian jurnal yang dicatat oleh PT Induk, maka akan diperoleh saldo investasi pada PT anak akhir tahun 2015 adalah 610.048.000 dan bagian laba atas PT anak sebesar 34.168.000. Angka ini dapat diuji dengan perhitungan jurnal eliminasi sebagai berikut. Next. Saldo awal PT Indo adalah 560 juta dan kepentingan non pengendali adalah 140 juta yang terdiri dari 500 juta saham biasa dan 200 juta saldo laba. Kemudian laba bersih dari PT Indo adalah 80% dari saldo laba bersih, yaitu 42.710 dikali dengan 80% sama dengan 34.168. Sedangkan kepentingan non pengendali adalah sisanya, yaitu 8.542.000. Selanjutnya untuk dividen diumumkan PT Induk memiliki bagian 80% dari dividen yang diumumkan, yaitu 30.150.000 dikali 80% sama dengan 24.120. Sedangkan untuk kepentingan non pengendali yaitu 6.030.000 rupiah. Setelah perhitungan tersebut, maka dapat diperoleh saldo akhir dengan cara menambahkan saldo awal dengan laba bersih lalu dikurang dengan dividen, sehingga diperoleh hasil saldo akhir PT Induk adalah sebesar 570.048.000 dan kepentingan non pengendali sebesar 142.512.000, saham biasa sebesar 500 juta dan saldo laba sebesar 212.560. Adapun jurnal eliminasi dari ekuitas dan investasi PT Anak adalah sebagai berikut. Saham biasa sebesar 500.000 di debit, saldo laba 200 juta di debit, bagian laba atas PT Anak sebesar 34.168.000 di debit dan bagian laba kepentingan non pengendali sebesar 8.542.000 di debit. Selanjutnya dividen diumumkan sebesar 30.150.000 di kredit, investasi pada PT Anak sebesar 548.000 di kredit dan kepentingan non pengendali sebesar 142.512.000 di kredit. Next. Selanjutnya untuk eliminasi investasi dan pengakuan goodwill dapat dilakukan dengan membuat perhitungan jurnal eliminasi goodwill seperti pada slide, di mana saldo awal goodwill sebesar 50 juta akan dibagi kepada PT Induk dan kepentingan non pengendali sesuai dengan persentase kepemilikannya secara langsung karena tidak ada penurunan nilai goodwill. Maka saldo akhir goodwill pada PT Induk adalah 80% dari 50 juta yaitu 40 juta dan sisanya kepentingan non pengendali yaitu 20% dari 50 juta yaitu 10 juta. Maka jurnal eliminasinya adalah goodwill sebesar 50 juta di debit, pada investasi pada PT Anak sebesar 40 juta di kredit dan kepentingan non pengendali sebesar 10 juta di kredit. Next. Berdasarkan jurnal eliminasi yang ada, maka proses selanjutnya adalah menyusun kertas kerja konsolidasi per 31 Desember 2015. Seperti yang terlihat pada slide, terdapat kertas kerja konsolidasian yang terdiri dari beberapa laporan, yaitu laporan laba rugi, laporan saldo laba, dan laporan posisi keuangan,
yang di mana hasil konsolidasiannya ini dapat diperoleh dengan menjumlahkan antara saldo akun PT Induk dan PT Anak lalu dikurang dengan saldo dari jumlah eliminasi sehingga akun pada setiap PT Induk, PT Anak, jurnal eliminasi dan konsolidasian yaitu seimbang antara debit dan kreditnya. Untuk lebih jelas, kertas kerja ini dapat dilihat pada RMK. Next. Pada tahun 2016, penjabaran dilakukan dengan menggunakan kurs yang relevan untuk tahun 2016. Perbedaannya hanya pada penjabaran saldo laba 2016 yang harus dihitung sebagai berikut, di mana saldo laba awal yaitu 20.000 Singapura dolar dihitung dengan kurs akuisisi yaitu 10.000, sehingga hasil rupiahnya adalah 200 juta. Laba bersih 2015 diambil dari perhitungan yang sudah dilakukan sebelumnya, sehingga hasilnya adalah 42 juta 710 dan dividen sebesar 3.000 Singapura dolar dijabarkan menggunakan kurs aktual yaitu 10.050 sehingga hasilnya adalah 30 juta 150.000 sehingga dapat diketahui saldo akhir laba adalah 212 juta 560.000 rupiah. Next. Selanjutnya untuk penyajian dan pengungkapan. Penyajian laporan keuangan atas penjabaran laporan keuangan pada dasarnya sama dengan penyajian laporan keuangan pada umumnya. Keuntungan dan kerugian penjabaran dengan metode pengukuran kembali disajikan di laporan laba rugi. Pengungkapan yang diperlukan yaitu mencakup yang pertama ada kebijakan akuntansi atas penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing. Yang kedua ada jumlah dari selisih nilai tukar yang diakui dalam laba rugi. Yang ketiga, ketika mata uang pelaporan berbeda dari mata uang fungsional, faktor tersebut harus dinyatakan bersama dengan pengungkapan mata uang fungsional dan alasan untuk menggunakan suatu mata uang pelaporan yang berbeda. Dan yang keempat, ketika entitas menyajikan laporan keuangan atau informasi keuangan lainnya di dalam suatu mata uang yang berbeda, maka entitas harus yang pertama mengidentifikasikan secara jelas informasi sebagai informasi tambahan untuk membedakannya dari informasi yang tunduk dengan PSAK. Yang kedua ada mengungkapkan mata uang di mana informasi tambahan tersebut disajikan, dan yang terakhir mengungkapkan mata uang fungsional, entitas, dan metode penjabaran yang digunakan untuk menentukan informasi tambahan. Next. Untuk materi selanjutnya adalah isu-isu lain seputar penjabaran laporan keuangan. Perubahan mata uang fungsional. Mata uang fungsional dapat berubah mata uang fungsional dari suatu perusahaan akan mencerminkan transaksi atau kejadian-kejadian yang mendasari dan relevan terhadap perusahaan sehingga hanya dapat ditentukan sekali. Mata uang fungsional dapat berubah hanya jika terdapat perubahan pada transaksi, kejadian, dan kondisi yang mendasarinya. Perubahan mata uang fungsional dapat berdampak terhadap pencatatan transaksi dalam mata uang asing. Selain itu, perubahan mata uang fungsional ini juga berdampak terhadap penjabaran laporan dalam mata uang asing dan terhadap metode penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing tersebut. PSAK 10 revisi 2009 mengatur perlakuan akuntansi jika terjadi perubahan dalam mata uang fungsional. Ketika terjadi perubahan mata uang fungsional pada sebuah perusahaan, maka harus diterapkan prosedur penjabaran untuk mata uang fungsional yang baru secara prospektif sejak tanggal perubahan terjadi. Hasil dari jumlah yang dijabarkan untuk pos non-moneter akan dianggap sebagai biaya historis perusahaan. Selisih nilai tukar yang timbul dari penjabaran kegiatan usaha luar negeri yang sudah diakui sebelumnya dalam pendapatan komprehensif lain tidak dikelompokkan ulang dari ekuitas ke dalam laporan laba rugi sampai pelepasan kegiatan usaha tersebut. Yang kedua ada transaksi antar entitas. Tujuan penjabaran suatu laporan keuangan adalah untuk keperluan konsolidasi dengan entitas induk. Setelah dilakukan penjabaran, maka prosedur konsolidasi yang dilakukan akan mengikuti prosedur konsolidasi yang normal. Namun suatu aset atau liabilitas moneter akan antar kelompok tidak dapat dieliminasi terhadap liabilitas atau aset antar kelompok tanpa menunjukkan hasil fluktuasi mata uang dalam laporan keuangan konsolidasian. Ini terjadi karena pos moneter menggambarkan suatu komitmen untuk mengonversi satu mata uang ke dalam mata uang lainnya, sehingga mengakibatkan timbulnya risiko atau keuntungan atau kerugian melalui fluktuasi mata uang ini.
Karena itu pada laporan keuangan konsolidasian selisih nilai tukar itu akan diakui dalam laba atau rugi atau sebagai pendapatan komprehensif lainnya tergantung pada metode yang akan digunakan. Next. Baik, sekian penjabaran dari saya. Untuk waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari pemaparan materi yang kami berikan mengenai akuntansi untuk valuta asing, yaitu penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing. Ini bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan bertanya pada saat sesi diskusi nanti. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih dan kami tutup dengan para musanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam harmoni.